Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam Dhamma. Pada malam hari ini saya akan coba menyampaikan sebuah materi dengan judul Vipassana Bhavana. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ajaran Buddha salah satu adalah melaksanakan meditasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Vipassana berasal dari bahasa Pali yang berarti melihat ke dalam, ya, pencerahan atau kebijaksanaan. Tujuan Vipassana merupakan sari ajaran Buddha yang merupakan pengalaman aktual mengenai kebenaran. Meditasi ini bertujuan untuk mencapai wawasan yang mendalam terhadap hakikat kenyataan yang mengarahkan pada pembebasan pikiran dan penyelaman kebenaran tertinggi atau kita kenal dengan nirwana. Vipassana merupakan pengembangan mental Buddhis yang sesungguhnya. Meditasi ini merupakan metode analitis berdasar kesadaran penuh, kewaspadaan dan pengamatan yang tajam. Vipassana merupakan ajaran Buddha yang sangat khas. Kata Vipassana berarti melihat, ya. Vipassana berarti melihat, melampaui apa yang biasa, ya, bukan melihat dari permukaan atau sepintas lalu, bukan melihat penampilan semata, namun melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Hal ini berarti melihat segala sesuatu menurut 3 karakteristik, ya, tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti, atau kita kenal dengan anicca, dukkha, dan anatta. Meditasi Vipassana ini memungkinkan orang untuk membersihkan pikiran dari segala kekotoran, membuang ilusi, ego, memahami kebenaran, dan mencapai nirwana. Penjelasan tentang Vipassana terdapat dalam Satipatthana Sutta yang menekan pada perenungan terhadap 4 hal, yaitu tubuh, yang kedua perasaan dan sensasi-sensasi, yang ketiga berhubungan dengan pikiran, ya, yang keempat dengan berbagai fenomena moral dan intelektual. Hal yang paling esensial dalam meditasi ini adalah kesadaran yang kuat atau kita sebut dengan sati, dan pengamatan yang jernih dan tajam, anupassana. Meditasi jenis ini tidak membawa kita lari dari kehidupan, sebaliknya malah membawa pada jantung kehidupan. Aktivitas sehari-hari kita, kesedihan dan kebahagiaan kita, ucapan dan pikiran, gagasan-gagasan moral dan intelektual kita untuk mendukung 4 perenungan tersebut dibutuhkan kualitas mental yang sangat penting, yaitu rajin dan berkemauan keras, kesadaran yang tajam dan jelas, kesadaran yang kuat, serta bebas dari keinginan dan penolakan tentunya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sangat selektif dalam melihat atau memperhatikan apa yang ingin kita perhatikan. Dengan kata lain, kita hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat, bukan realitas.
Berkebalikan dengan itu, meditasi vipassana membawa kita untuk terbuka terhadap pengalaman apapun yang dijumpai dalam meditasi tanpa memberikan respon atau penilaian tertentu terhadapnya. Meditasi vipassana merupakan teknik untuk mengamati realitas dari setiap sudut. Meditator tidak menyunting secara cermat apa yang dia alami, melainkan mengalami seutuhnya kebenaran tanpa sensor. Bawana atau meditasi yang benar akan memberikan faedah-faedah bagi orang yang melaksanakannya. Faedah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dari praktik meditasi itu adalah: yang pertama, bagi orang yang selalu sibuk, meditasi akan menolong dia untuk membebaskan diri dari ketegangan dan mendapatkan relaksasi atau pelemasan. Kemudian bagi orang yang sedang bingung, meditasi akan menolong dia untuk menenangkan diri dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen atau tetap. Kemudian bagi orang yang mempunyai banyak problem atau persoalan yang tidak putus-putusnya, ya, meditasi akan menolong dia untuk menimbulkan ketabahan dan keberanian serta mengembangkan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalannya tersebut. Kemudian bagi orang yang kurang percaya diri sendiri, ya, meditasi akan menolong dia untuk mendapatkan kepercayaan kepada dirinya sendiri yang sangat dibutuhkannya itu. Kemudian ada juga bagi orang yang mempunyai rasa takut yang berlebihan, ya, di dalam hati, kemudian kebimbangan, meditasi akan menolong dia untuk mendapatkan pengertian terhadap keadaan atau sifat yang sebenarnya dari hal-hal yang menyebabkan takut. Selanjutnya dia akan dapat mengatasi rasa takut di dalam pikirannya. Ya, banyak sekali manfaat jika kita melakukan vipassana bawana ini. Bagi orang yang selalu merasa tidak puas dan putus asa, ya, kurangnya pengertian akan sifat kehidupan dan keadaan dunia ini, meditasi akan menolong dia untuk memberikan pengertian padanya bahwa pikiran itu kacau atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Bagi orang yang pikirannya sedang kacau dan berputus asa karena kurangnya pengertian akan sifat kehidupan dan keadaan dunia ini, meditasi akan menolong dia, ya, untuk memberikan pengertian padanya bahwa pikirannya itu kacau untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian bagi orang yang telah lanjut usia, yang telah bosan dengan kehidupan ini, meditasi akan menolong dia dalam pengertian yang lebih mendalam mengenai kehidupan ini, dan pengertian tersebut akan memberikan dia kelegaan, ya, dan kebebasan dari penderitaan serta pahit getirnya kehidupan ini, dan akan menimbulkan kegairahan, ya, yang baru di dalam dirinya. Ya, kemudian bagi orang yang mudah marah, ya, meditasi akan menolong dia mengembangkan kekuatan, kemauan untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya tersebut. Kemudian bagi orang yang bersifat iri hati, ya, meditasi akan menolong dia untuk mengerti tentang bahayanya sifat iri hati itu. Bagi orang yang diperbudak oleh panca inderanya, ya,
Meditasi akan menolong dia untuk belajar menguasai nafsu-nafsu dan keinginannya itu. Bagi orang yang telah ketagihan minuman keras yang memabukkan, meditasi akan menolong dia untuk menyadari dirinya dan melihat cara mengatasi kebiasaan yang berbahaya itu, yang telah memperbudak dan mengikat dirinya. Demikianlah beberapa faedah atau manfaat dari kita melakukan meditasi Vipassana Bhavana ini. Banyak sekali manfaatnya. Tadi saya hanya menyampaikan 12 manfaat, tetapi kalau kita gali dan kita cari lebih dalam lagi, banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan dari melakukan meditasi Vipassana ini. Bapak, Ibu, saudara, saudari sedama, marilah kita bersama-sama menanamkan komitmen kita di dalam menjalankan meditasi agar kita mendapatkan banyak manfaat, sehingga kehidupan yang kita hadapi dapat kita jalankan dengan keseimbangan pikiran yang baik. Terus kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Meditasi Vipassana adalah satu proses yang perlu kita pelajari bersama, kita praktekkan sehingga kita dapat memperoleh manfaat daripada melaksanakannya. Semoga saja setelah kita mempraktekkan, kita bisa merasakan manfaat dari meditasi tersebut. Bukan hanya sekedar teori semata yang kita dapatkan, tetapi setelahnya kita melakukan praktek yang paling penting, sehingga kita benar-benar merasakan manfaat daripada meditasi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan di dalam kegiatan ini terkait dengan Vipassana Bhavana. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo